outlines. Pertama introduction, ini akan membahas apa saja yang akan dicapai, tujuan-tujuan dari praktikum kali ini. Kemudian kedua dilanjutkan dengan pembahasan animasi discrete, dan yang ketiga adalah animasi analog, value display, dan user input. Nah, kompetensi yang dicapai untuk yang pertama animasi discrete. Ini previewnya. Kalian lihat animasi discrete. Ada lampu berkedip, garis atau blink, angka. Pertama, kita akan melihat bagaimana cara membuat animasi discrete dari objek wizard. Objek wizard adalah objek yang dari defaultnya. Yang kedua adalah membuat animasi discrete dari objek yang dibuat sendiri. Nah, dapat membuat animasi fill color, line color, text, visibility, blink, value display, dan user input discrete. Yang kedua adalah untuk analog. Ini analog. Pertama, membuat animasi analog dari objek wizard. Ini sama jika objeknya dari wizard. Yang kedua, kita buat sendiri. Ini beberapa hal yang akan dicapai juga, yaitu bagaimana membuat animasi percentage fill, kemudian pergerakan horizontal atau vertikal, kemudian value display, dan user input analog. Animasi adalah proses memberi nyawa dari objek-objek yang telah digambar dan diberi tag name. Nah, misalkan ini, bagaimana kita menggambarkan suatu kondisi kupu-kupu atau bebek terbang, ular yang bisa bergerak, yang bisa memberi informasi. Nah, di HMSCADA yang kita animasikan adalah kondisi plan atau sensor atau apapun peralatan yang ada di luar. Sehingga setiap orang yang melihat tampilan di HMSCADA, dia bisa membayangkan kondisi lapangan di real, misalkan kondisi tank atau kondisi kecepatan turbin atau suhu dan lain-lain. Nah, proses membuat animasi ini kita bisa lihat dari jenis objek, karena ada dua jenis objek yang dari template-nya InTouch atau dari wizard, yang kedua yang dibuat sendiri. Nah, yang dari wizard ini misalkan ini ya, dia sudah ada pilihan animasi. Kita bisa lihat bersama. Jika dari wizard, kita bisa misalkan ini simbol factory. Dia biasanya sudah memberi, ini sudah banyak pilihan. Misalkan ini. Kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada animation. Di sini ada banyak pilihan mau jenis apa yang akan kita animasikan. Di sini juga disediakan touch pass button. Jadi kalau misal kita di sini kita beri script, maka ketika kita klik dia akan mengeksekusi tertentu. Biasanya kalau di wizard dia sudah ada pilihan switch, misalkan ini pasti dia discrete. Nanti kita belajar detail discrete, atau lampu dia pasti discrete juga, dua kondisi lampu. Nah, ini dia discrete antara 0 atau 1, hidup dan mati. Enable juga disediakan. Biasanya di defaultnya dia sudah memberitahu ini adalah jenisnya discrete. Nanti kita bahas animasi discrete analog. Itu yang pertama adalah animasi dari wizard. Yang kedua itu objek yang dibuat sendiri. Nah, misalkan gambar ini. Nah, caranya kita tinggal klik dua kali, dia sudah akan menampilkan animasi apa yang akan kita berikan. Cara kedua yaitu klik kanan. Tadi kalau tadi klik 2 kali, ini klik kanan. Ya, animation link. Nah, dia juga menampilkan gambar yang sama. Nah, animasi ini dia dibagi dua, touch artinya disentuh, operator atau pengguna yang bisa menyentuh. Kemudian yang kedua display, jadi tampilan saja. Ini ada action yang sudah dibahas di script. Dia bisa mengeksekusi script tertentu.
nanti detail kita bahas. Ini line, discrete, analog, sudah ada pilihannya. Dan ini yang membedakan software HMI dengan software-software yang bukan HMI, meskipun memiliki kemampuan untuk HMI. Misalkan MATLAB, misalkan dia bisa tampilan, tapi kita harus membuat animasinya itu satu persatu pemrogramannya. Bedanya dengan HMI InTouch, Wonderware InTouch dia sudah menyediakan, kita tinggal. Nah, ini yang display link. Jadi untuk line color berarti line-nya, pinggirnya ini. Kemudian fill color untuk isi warna objek, teks, warna huruf. Kemudian object size, ini ukuran, saya kira sama ya. Lokasi, untuk lokasi. Percent fill untuk presentasi isian objek. Nah, ini untuk mengatur visibilitas, blink. Bisa kalian coba sendiri-sendiri. Kita bisa lihat di InTouch-nya langsung. Misalnya kita membuat objek, kita bisa klik 2 kali. Nah, ini akan muncul touch link sama display link. Bisa kalian pilih nanti. Atau klik kanan juga bisa. Ini animation link sama. Oke. Kemudian ini jenis animasi yang akan dibahas. Pertama kita akan membahas animasi discrete. Kemudian animasi analog, animasi value display. Yang terakhir adalah user input. Hanya ada 2 kondisi dari objek yang dimanipulasi, 0 atau 1. Itu adalah animasi discrete. Nah, objek yang dimanipulasi pun tentunya peralatan discrete atau 2 kondisi. Misalkan tombol, status on off motor, limit switch, dan lain-lain. Contoh animasi discrete yang pertama, kalau kita menggunakan wizard. Kita bisa coba kalau kita menggunakan wizard. Fasilitasnya sudah ada di InTouch. Misalkan untuk button, Anda bisa memilih button yang mana, atau switch juga bisa. Switch misalkan ini. Nah, sudah ada 2 kondisi. Ini. Kemudian ininya lampu. Kita gunakan lampu ini. Nah, tentu saja pertama kita harus mendefinisikan ini tag name-nya. Kita beri nama tombol dan dia tentu saja discrete. Tombol dia memori discrete. Oke. Kemudian yang kedua lampu. Nah, di sini sudah disediakan karena ini discrete. Dia sudah menyediakan warna ketika dia off atau 0 dan 1 atau on. Biar mudah kita beri warna. Ketika dia off itu misalkan putih. Ketika dia on, kita anggap lampu kuning, lampu pijar. Ini sama, dia secara default memory discrete. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita memberi scriptnya. Klik kanan, kemudian kita beri Windows script. On, maka lampu sama dengan 1 atau hidup. Jika tidak, lampu kita bisa coba lihat script ini. Jika lampu ditekan atau berlogika 1, maka jika tombol berlogika 1 maka lampu akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Kita coba run. Nah, ini ketika dia tombol 1 on, hidup, mati dia. Ketika 0 dia mati. Oke, itu untuk animasi wizard. Sama ya. Kemudian yang kedua adalah contoh animasi discrete. Kalau kita menggunakan objek.
atau objek yang dibuat sendiri. Ini meliputi line color, kemudian kita lihat bagaimana line colornya berubah, text color berubah, blink, visibility disable, kemudian ini pass button, variasi inputnya dengan tombol atau dengan user input. Jadi kita yang memberi masukan input dari usernya. Jadi on off-nya itu dari user. Ini yang kita gambar. Pertama adalah lampu. Kita beri nama dulu lampu. Nah, ini kondisi mati, ini kondisi hidup. Kita simpan. Kemudian ini line color. Ini line color. Kalau dia true, on, warnanya ini. Kalau mati kita definisikan saja, kalau mati kuning misalkan. Otomatis. Ini untuk warna teks. Pilih yang discrete. Ini kalau keadaan on, kemudian off. Kita beri warna ini misalkan. Warna teks. Kemudian ini visibility. Sama ini. Oh, udah discrete. Nah, untuk blink kita bisa memberi dua jenis. Misalkan kita ambil dari sini bisa blink. Misalkan ini kita mau buat blink. Untuk blink kita bisa buat blink. Nah, dia akan bertanya blink ketika kapan. Pertama kita definisikan dulu tag name-nya. Ini misalkan discrete, itu saja. Tutup. Kita bisa definisikan blink ketika blink sama dengan 1. Kita juga bisa membuat blink dengan gambar sendiri. Nah, di sini miscellaneous nih. Kita buat ini blink juga, atau bisa juga dengan nama lain. Misalnya kita buat berbeda, blink 1 misalkan, kita buat dulu. Sama memori discrete. Nah, setelah jadi tag name-nya, kita bisa membuat dia akan blink ketika sama dengan 1. Ini bisa kalian ubah. Nah, ini apa, fill color-nya apa, bisa kalian ubah. Nah, ini untuk disable. Disable ini digunakan ketika tombol on atau off, dia tidak bisa diklik lagi. Kita buat ini sebagai tombol 2 misalkan. Misalkan ini adalah lampu 2. Lampu 2 ini kita pakai hanya untuk memperlihatkan bagaimana tombol ini tadi, tombol 2 ini tadi tidak bisa diklik ketika tombol ini memerintahkan dia kondisi off. Selanjutnya ini adalah tombol utamanya, tombol 1.
Inilah user input. Nah, user input discrete. Oke. Ini on off nya. Bisa kalian pilih sendiri nanti. Oke. Kemudian yang terakhir adalah value display. Value display kita hanya memberikan ini saja bisa. Lalu diberi perbesar agar biar kelihatan 0 atau 1. Ini value display yang discrete. Anda bisa memberi nama, misalkan nanti on message, off message apa. Ini misalkan hidup. Nah, ini mati. Bisa Anda coba-coba nanti. Oke. Atau 1 0. Nah, terakhir kita membuat scriptnya. Nah, ini ketika 1 kita buat lampu sama dengan 1, kemudian line color sama dengan 1, warna teks sama dengan 1. Kalau 0, jika tidak kita buat 0 semua. Untuk disable kita ganti agar bisa disable, karena ini tidak bisa di disable. Kita ganti menjadi tombol biasa saja. Disable kita beri ini discrete, tombol 2 namanya. Kemudian di disable. Ini kita beri ekspresi, dia akan disable on ketika tombol 1 sama dengan 0. Tombol 1 ini ya. Kemudian ini adalah value display-nya. Oke, di script tambah ini tadi. Jika tombol 2 ini 1, dia lampu hidup, ketika 0 lampu mati. Kemudian tambahi juga untuk value display. Oke, kita coba. Ini ketika off, ketika on. Kita juga bisa memberi ini on atau off. Nah, ketika off dia disable, ketika on dia bisa diklik.
Definisi animasi yang dilakukan dalam suatu range nilai tertentu. Objek yang ditampilkan kondisinya ataupun diubah statusnya adalah peralatan analog, misalkan potensiometer, sensor suhu analog. Nah, yang digunakan untuk objek bisa dari wizard maupun objek yang dibuat sendiri atau digambar sendiri. Nah, beberapa objek secara default, ya kalau yang dari wizard secara default dia merupakan representasi dari peralatan analog, misalkan slider atau meter ini dia otomatis dianggap sebagai analog. Bisa kita coba. Slider, ketika kita klik slider maka dia otomatis menganggap dia sebagai analog tag. Sekarang ini kita sebut sebagai slider. Ini batasnya minimum 0, maksimum 100. Ini warnanya, ini namanya. Biasa kita mendefinisikan tagnya dulu. Kemudian bisa juga kita lihat di meter. Nah, ini adalah peralatan analog juga. Nah, ini analog juga. Sekarang namanya meter, kita beri maksimum 100. Sama dia memory real. Kita bisa menambahkan kontrol agar bisa digerakkan. Misalkan kita beri dia switch. Ini switch misalkan. Ini kita beri nama tombol. Ini discrete ya, kalau switch 0 atau 1. Kalau kita beri script di sini, misalkan jika tombol sama dengan 1, maka meter tadi meter tambah 1. Itu artinya meter ini akan bergerak. Jika tidak, maka meter, jika tombol tidak sama dengan 1, maka meter kita reset menjadi 0. Ini dia akan men-scanning setiap berapa, kita tulis 1 milisecond. Bisa kita coba. Kalau ini 1 dia akan bergerak. Kalau kita ini 0 dia akan kembali ke 0. Kalau ini slider, karena kita tidak memasukkan ke script maka tidak ada yang bergerak. Nah, ini adalah peralatan analog. Oke. Nah, kalau di display link atau objek yang kita buat sendiri, banyak fasilitas. Ini misalkan percent fill, vertikal, horizontal. Kemudian lokasi juga bisa kita ubah secara analog. Kemudian ini object size, mengubah besarnya ketinggian objek. Nah, ini kalau persen ini ya, percent fill, ini expression, ini tagnya, ini nilai saat minimal, maksimal, standar saya kira. Ini arahnya, direction, mau ke atas atau ke bawah. Kalau ini lokasi, misalkan horizontal. Nah, ini nilainya sama 0 sampai 100. Kemudian objek ini sama objek. Nah, selanjutnya animasi value display. Atau kita coba dulu untuk animasi ini bisa. Yang objek kita buat sendiri. Misalkan kita buat objek ini.
Kita buat objek, klik 2 kali. Misalkan kita ingin memindahkan lokasinya horizontal misalkan, maka ini kita beri nama kotak. Nah, dia otomatis memory real karena dianggap sebagai analog. Oke. Maka di script juga kita beri perintah kotak sama dengan kotak plus 1. Ini kotak sama dengan 0. Bisa kita coba. Nah, ini bergerak ke kanan. Kalau kita ini, dia kembali ke 0 lagi. Kalian juga bisa mencoba ini untuk object size, misalkan untuk fill color. Kalian bisa nyoba. Kalau fill color misalkan sering ini dipakai ketika kita menganimasikan tank atau tabung. Bisa kita coba misalkan di simbol factory. Misalnya tank, kita ambil tank, salah satu tank ini misalkan. Lalu tank cutaway, terserah Anda milih yang mana. Misalkan ini bisa. Nah, ini sudah ada tombol animasinya. Kita diberi pilihan kalau sudah default mau fill color, line color, atau touch pass button, atau version fill. Misalkan version fill. Ini minimumnya 0, 100 misalkan. Kita beri tank, namanya tank. Ini gerakannya kemana, ke atas atau ke bawah. Nah, ini bukan memori discrete tapi memori real. Kita coba lagi. Ini satu aja scanningnya. Pastikan lagi ini. Tank, namanya tank. Analog. Kita coba. Nah, ini terus naik. Oke. Nah, itu tadi untuk display link. Kemudian bagaimana dengan value display? Ini sama untuk menampilkan nilai kondisi instrumen atau string huruf. Kita cukup memberikan ini tanda pagar ini. Tentu saja tag name-nya disamakan dengan yang akan kita tampilkan. Kemudian untuk value display ini sama ya, ini settingannya. Discrete, ini untuk analog, ini untuk string. Kemudian user input juga ada yang untuk analog. Ini kita bisa masukkan secara user input secara angka. Bisa kita tambahkan di yang tadi. Misalkan kita ingin menambahkan angka ini, diperbesar saja. Nah, jangan lupa ini disamakan dengan namanya dengan yang akan kita tampilkan. Misalnya analog,
namanya apa, misalkan tank, maka ya namanya harus disamakan dengan tank. Misalnya ketika dicoba dia akan sama nilainya. Terserah ini, tergantung kita akan memberi nama apa. Kita juga sebenarnya bisa angka koma, misalkan koma, 2 koma, 2 angka di belakang koma. Tank misalkan sama. Belakang koma sama. Jadi ini kalau misalnya angka yang ditampilkan itu memiliki angka di belakang koma, dia akan ditampilkan di belakangnya. Kemudian untuk user input, bisa kita coba. Kalau misalnya kita masukkan angka 8, ya 8 kemudian kembali ke 0 lagi. Ini karena scriptnya ini menyuruh dia 0. Kita ubah saja, jangan untuk meter namanya. Sekarang untuk slider saja. Nah, ini 70 yang berubah di sini. Biasanya kita juga dituntut untuk bisa membuat animasi berputar, misalkan untuk menggambarkan bagaimana motor berputar, turbin berputar, atau gerakan yang berputar. Biasanya ini bisa kita gunakan objek yang kita buat sendiri, atau kita mengubah objek dari wizard yang kita ubah menjadi simbol. Misalkan kita ambil dari simbol factory, kita perlu pemutar, biasanya di pompa ini ada. Nah, ini kita ambil putarannya saja. Kalian bisa mengambil putaran ini dengan menyeleksi ini, lalu kita break cell ini. Nah, setelah break cell kita bisa membuat dia. Nah, kita bisa mengambil putaran ini, misalkan Anda butuh ini. Nah, ini kita buang saja ini, lalu Anda buat dia sebagai simbol, make simbol. Nah, kalau dia sudah jadi simbol, kita bisa klik dan kita bisa buat animasi seperti biasa. Untuk putaran bisa kita gunakan orientation ini, clockwise, unclockwise. Bisa kita kasih nama putaran. Otomatis dia memorial, dia dikenali sebagai analog berarti ya. Maka kita bisa gunakan ini untuk agar dia berputar. Lalu di script kita beri instruksi